salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lentera hati. Ya, alhamdulillah program Lentera Hati kali ini dalam rangka kegiatan Gema Tablik Akbar dan Halal Bihalal menyongsong bulan suci Ramadan 1443 Hijriah menuju dunia bebas COVID-19, Indonesia Merdeka. Dan alhamdulillah Tablik Akbar kita pada hari ini menghadirkan dua panelis kita, yakni yang terhormat Ustadz Dr. Haji Sabaraka Ngou MPDI selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bualemo. Ahlan wa sahlan Ustadz. Ya, dan panelis kedua kita yakni Ustadz Rahmat Japar MAG. Ya, sering kita sapa Ustadz Abi Raja. Ahlan wa sahlan Ustadz. Ya, baik. Sebelum kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh dua panelis kita akan dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan ditilawakan oleh Korea Internasional Ibu Haja Syahrini Abdullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, langsung saja kita dengarkan tausiah oleh panelis pertama kita yang terhormat Bapak Dr. Haji Sabara Kongau MPD dengan tema Halal Bihalal menyongsong bulan suci Ramadan 1443 Hijriah menuju dunia bebas COVID-19 Indonesia Merdeka. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal qadhimina al ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sehat Bu? Alhamdulillah. Kita mau menyongsong bulan suci Ramadan. Kurang lebih 2 tahun kita mengalami pandemi, kita beribadah dalam penuh ketakutan. Tapi untuk Ramadan kali ini insya Allah mulai ada tanda-tanda membaik. Insya Allah kita semua dapat beribadah dengan khusyuk, dapat beribadah dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah bulan Ramadan menjadi rahmat buat kita semua. Amin. Ibu-ibu yang kami hormati, ingin masuk surga Bu? Ingin masuk surga? Mau. Tadi dalam ayat surat Ali Imran ayat 133 dan 134 yang dibacakan oleh Qori Internasional, itu adalah seruan kepada kita dalam rangka menyongsong bulan suci Ramadan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah. Mau ingin bersegera kita? Mau untuk ampunan Allah? Mau. Kenapa kita harus segera ke ampunan Allah? Karena kita tidak pernah tahu kapan hidup ini akan berakhir. Jangan sampai kita masih penuh dengan dosa. Jangan sampai masih kita penuh dengan terlena dengan persoalan dunia. Sehingga itu Allah menyuruh kepada kita semua agar kita segera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana Allah menyiapkan bagi orang-orang yang segera menuju ampunan Allah, Allah menyiapkan surga
seluas langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa. Mau ibu orang bertakwa? Mau jadi orang bertakwa? Karena memang tujuan puasa la'allakum tattaqun, yakni agar kamu bisa menjadi orang bertakwa. Maka dalam surat Al-Imran ini jamaah yang dirahmati Allah, ada 3 ciri orang bertakwa. Pertama adalah wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddatil alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Orang yang senantiasa berinfak. Tadi saya lihat Pak Wagub rame-rame jamaah ini berimpak mengisi kotak amal ini untuk pembangunan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Ibu-ibu yang senantiasa orang bertakwa itu berinfak di waktu lapang maupun di waktu sempit. Sudah berinfak, Bu? Ya. Lapang atau sempit? Lapang atau sempit? Ya alhamdulillah. Berarti kalau kita berinfak di waktu lapang, berarti infaknya harus yang besar-besar dan gede-gede. Insya Allah ya. Maka Allah akan menyiapkan surga untuk kita kalau kita berinfak karena Allah. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Orang yang mampu menahan amarahnya. Ibu-ibu sering marah? Sering marah, Bu? Marah itu perbuatan baik atau buruk? Kenapa ibu marah kalau itu perbuatan buruk, Bu? Marah itu merusak atau tidak, Bu? Kenapa dibuat, Bu? Marah itu akan membuat kita stres dan akan menjadikan hidup kita akan sengsara. Masih mau marah, Bu? Alhamdulillah. Kalau ibu tidak marah lagi, maka nanti kita akan dimasukkan oleh Allah sama-sama di dalam surganya. Wal kadhiminal ghaidha. Dan yang ketiga adalah wal afina anin nas. Memaafkan kesalahan orang lain. Sekali lagi konsepnya, Bu, memaafkan kesalahan orang lain. Bukan minta maaf. Bukan minta maaf ya. Di dalam ayat Al-Quran itu memaafkan kesalahan orang lain. Boleh dibuat, Bu? Alhamdulillah. Jangan gengsi. Kita ini kadang-kadang bersalah. Tiba-tiba ditanya, mau minta maaf? Mau taruh di mana ini hati kasihan. Ya. Masa dia yang salah, kita yang minta maaf? Kita punya harga diri. Padahal konsepnya adalah wal afina anin nas. Yakni orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Insya Allah kalau 3 hal ini kita lakukan, maka nanti kita akan menyongsong bulan suci Ramadan dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci. Bulan Ramadan, bulan yang suci, hanya pantas dimasuki oleh orang-orang yang sudah suci hatinya. Mudah-mudahan kita semua akan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dijauhkan daripada Covid walaupun sekarang sudah membaik. Jangan lupa kita terus berdoa kepada Allah karena Covid adalah makhluk Allah. Insya Allah dengan seizin Allah Covid itu akan dicabut dan diangkat ke muka bumi. Terima kasih. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah Majelis Talim seprovinsi yang kami hormati, demikianlah tausiah yang telah disampaikan oleh Dr. Haji Sabara Kangou MPDI yang telah sedikit menjelaskan tentang bagaimana kita menghadapi bulan suci Ramadan. Ya, untuk selanjutnya kita akan dengarkan panelis kedua kita, tausiah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Rahmat Jafar MAG yang sering kita sapa Abi Raja. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wattabi'ina lahum wa man bihudahu muqtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu yang saya muliakan, saat ini kita sudah berada di ambang pintu bulan Ramadan. Bulan yang kita nanti-nantikan, bulan yang kita rindukan. Bulan yang menawarkan sejuta rahmat dan ampunan. Bulan yang menjanjikan itkum minan nar, pembebasan dari api neraka. Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya yang berbuat dosa selama setahun. Allah ingin bersihkan dosa-dosa mereka dengan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan karena itu kata Ramadan diambil dari akar kata dalam bahasa Arab, artinya romdo. Romdo yang bermakna adalah sesuatu yang panas. Yang panas biasanya sifatnya dapat membakar. Maka Ramadan fungsinya adalah membantu kita untuk membakar seluruh dosa-dosa kita. Oleh karena itu, sebelum kita masuk di bulan Ramadan yang menjanjikan sejuta ampunan dan maghfirah, kita harus membersihkan jiwa dan mensucikan hati kita dulu. Apa yang harus kita bersihkan? Apa yang harus kita sucikan? Sebenarnya Allah minta kepada kita setiap hamba-hambanya jauh sebelum masuk Ramadan, tepatnya pada malam nisfu Sya'ban, agar kita membersihkan hati dan jiwa kita dari dua penyakit. Yang pertama adalah kesyirikan, yang kedua adalah permusuhan. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, sesungguhnya Allah akan turun di langit dunia yang pertama. Maksudnya ini hadis memberikan makna bahwa Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban memberikan perhatian khusus kepada setiap hamba-hambanya yang ahlul ibadah atau yang ahlul maksiyah, yang taat atau yang fajir. Allah akan perhatikan secara khusus untuk apa? Untuk diberikan ampunan. Yang sholat atau tidak, yang minum khamar, yang main judi, yang berzina, semuanya berpeluang untuk mendapatkan ampunan. Kecuali ada dua orang. Kata Nabi adalah illa li musyrikin au musyahinin. Ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban itu tidak akan turun kepada yang pertama orang syirik, yang kedua adalah orang yang setia dengan permusuhan. Siapa musyrik? Orang musyrik adalah orang yang menyembah selain Allah, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dia muslim tapi masih ada sesembahan lain. Dia muslim bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, tapi kalau ada keperluan dan kebutuhan dia minta kepada selain Allah. Ingin jadi ini, ingin jadi itu, datang ke dukun atau orang pintar. Terkena musibah, barang berharganya hilang, datang ke dukun atau orang pintar. Pengen dilihat, dicari tahu siapa yang mencuri barangnya itu. Dia lupa Nabi pernah mengatakan begini, siapa yang datang ke dukun, datang saja bu, tidak percaya, cukup datang saja ke dukun. La tuqbalu minhu salatuhu arba'ina yauman. Allah tidak akan menerima solat yang dia kerjakan selama 40 hari 40 malam. 40 dikali 5 waktu solat, 200 kali solat dia kerjakan, tidak ada pahalanya sama sekali di hadapan Allah. Jadi kalau orang yang pernah melakukan kesyirikan, termasuk yang percaya jimat, yang ingin dagangannya laris, datang ke orang pintar, minta tambulo. Oh, supaya laris dia dagangannya, rame, dia minta sesuatu dari dukun atau orang pintar tersebut. Ada yang pernah tanya, Ustadz, kenapa dukun itu sering disebut orang pintar? Jawaban saya sederhana, karena orang yang datang sama dia bodoh.
Datanglah dia ke orang pintar itu, minta sesuatu. Termasuk orang yang percaya jimat. Supaya dapat ampunan di bulan Ramadan, saya sarankan bersihkan kesyirikan dari hati kita. Gimana caranya Pak Ustadz? Kalau boleh sih mandi taubat dan sholat taubat. Gimana cara mandi taubatnya? Sama persis seperti mandi junub. Disunnahkan berwudu terlebih dahulu, setelah itu menyiram bahu kanan, bahu kiri, kemudian dibasuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mandinya di mana Pak Ustadz? Ya di kamar mandi saja. Ustadz, kebetulan rumah kami di kampung banyak sungai Pak Ustadz. Boleh mandi taubat di sungai? Oh boleh. Lebih bagus mandi taubat di sungai. Bukan cuma dosanya yang hilang, orangnya sekalian hilang. Nah, setelah itu baru sholat. Sholat apa Bu? Sholat jenazah. Kan mailelihu. Sholat taubat. Setelah sholat taubat, baru kita berjanji, ya Allah, apapun yang hilang dari saya tidak akan pernah datang lagi ke dukun. Termasuk kalau suami saya yang hilang. Tapi kalau suami hilang, pergi ke polisi, lapor komandan, suami saya hilang, bantu cari. Jangan pergi ke dukun. Yang kedua yang tidak akan mendapatkan ampunan di malam nisfu Sya'ban sampai Ramadan adalah musyahin. Orang yang masih setia dengan permusuhan. Ada orang yang tipikalnya begini, tidak bisa tidur kalau tidak punya musuh. Dia senang terus punya musuh. Orang normal itu tidak bisa tidur kalau punya musuh. Dia tidak, sebaliknya. Dia senang sekali kalau punya musuh. Cari-cari musuh setiap hari. Cari orang berantem di media sosial. Tetangganya dia ajak berantem, berkelahi dan seterusnya dan seterusnya. Orang seperti ini rajin sholat, rajin puasa, haji berkali-kali, umroh hampir tiap tahun. Semua itu sia-sia di hadapan Allah kalau dia menjaga permusuhan di dalam hatinya. Lalu bagaimana? Tadi Pak Dr. Sabara Karim sudah menyampaikan, maafkan. Ayo kita naik level dong sebagai manusia. Allah minta kalau ada yang menyakiti kita, menzalimi kita, menuduh dan memfitnah kita, hadapi dengan sabar. Sabar. Ada orang yang levelnya cukup disabar tapi tidak bisa memaafkan. Dia bilang, Ustadz, saya memang diperlakukan dengan kezaliman, saya diperlakukan buruk. Memang saya tidak lawan, tapi saya tidak melupa. Saya sabar Pak Ustadz, tapi saya tidak melupa, sampai mati akan saya ingat. Ayo naik level sedikit, dari sabar menjadi orang yang memaafkan. Wal afina anin nas. Sebelum wal afina anin nas itu kan Allah minta kita untuk menahan amarah. Ada orang punya prinsip gini, Ustadz, saya kalau marah harus saya luapkan. Saya kalau marah harus saya ekspresikan, kalau tidak saya mau polote. Justru saya katakan kaidah dalam syariat, tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali di belakangnya ada maslahat, tidaklah Allah melarang sesuatu kecuali di belakangnya ada mafsadah, ada mudarat. Maka kenapa Allah melarang kita menahan amarah? Allah menyuruh kita menahan amarah kemudian ada mudarat di balik menahan amarah tersebut? Tidak mungkin. Dalam banyak fakta justru yang terkena banyak stroke dan meninggal itu adalah orang yang sedang marah-marah. Oleh karena itu hilangkan permusuhan, naik sedikit derajat kita dari orang yang bisa mendoakan. Doakan orang yang pernah menzalimi kita. Doanya bagus ini Bu, tapi nanti saya terjemahkan. Allahumma in kana ma yaquluhu fiyya faghfirli. Ya Allah, kalau apa yang dituduhkan kepada saya itu benar pernah saya lakukan, ampuni dosa saya ya Allah. Tapi kalau apa yang dituduhkan kepada saya, yang diisukan tentang saya itu tidak benar adanya, ampuni dosanya ya Allah. Orang seperti ini adalah orang yang hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasih kami ucapkan kepada Abi Raja. Baik pemirsa di mana saja berada yang kami hormati, juga hadirin jamaah Majelis Taklim seprovinsi yang sama-sama dirahmati Allah. Untuk selanjutnya kami akan kembali dengan sesi tanya jawab. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Lentera Hati. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam program Lentera Hati.
Ya, baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, langsung saja kita ke sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya silakan mengajukan tangan. Iya, silakan berdiri. Perkenalkan nama dari majelis taklim mana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al-Misbah, Kelurahan Dembe 1, Kecamatan Kota Barat. Iya, perkenalkan nama Bu. Nama saya Sarce Tumulo. Begini Pak Ustadz, saya pernah baca bahwa halal bihalal itu adalah merupakan tradisi yang dirintis oleh pemimpin Bapak almarhum Soeharto. Kami ingin dijelaskan mengenai halal bihalal menurut perspektif Al-Quran dan hadis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan siapa yang terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Sarce Tumulo dari Majelis Taklim Al-Misbah Kelurahan Dembe. Jadi kalau kita membaca sejarah, ya, halal bihalal ini timbul ketika pemerintah Soekarno. Ya. Tepatnya setelah selesai bulan suci Ramadan, ya, bagaimana kita cara mengumpulkan orang-orang ini, ya, agar kita bisa saling bersilaturahim antara satu dengan yang lainnya. Halal bihalal ini hanya ada di Indonesia dan Malaysia. Ya. Kalau nanti kita ke Arab, kita tanya halal bihalal itu, paling kalau dia menjual kurma, halal, halal. Ya begitu ya. Jadi kalau kita berangkat haji atau umroh, kita tanya haji halal, halal. Ya gitu ya. Tapi kalau kita tanya halal bihalal, dia pasti tidak akan tahu. Ya. Jadi pada pemerintahan Soekarno, maka untuk mengumpulkan para pemimpin negara, para menteri dan lain sebagainya, maka mereka ada yang mengusulkan silaturahim. Ya. Ada yang mengusulkan agar kita berkumpul ini kita istilahkan menjadi silaturahim. Kemudian ada yang mengusulkan, ya kalau boleh ini kita halal. Kenapa dikatakan halal? Karena tadinya kita waktu makan di bulan Ramadan selama sebulan penuh, sekarang sudah dihalalkan. Yang tadinya yang marah-marah, mudah-mudahan di bulan Syawal ini kita sudah menghalalkan. Sehingga itu singkatnya dikatakan halal bihalal. Kita saling menghalalkan antara satu dengan yang lainnya. Di era sekarang ternyata berdasarkan kajian dan pemahaman para ulama, halal bihalal itu malah dilaksanakan menjelang bulan suci Ramadan. Ya. Ini artinya apa? Agar kita ketika memasuki bulan suci Ramadan, hati kita sudah bersih, tidak ada dendam, tidak rasa amarah, tidak ada rasa dengki dengan orang lain, karena saya sampaikan tadi bulan suci Ramadan hanya pantas didatangi oleh orang yang suci hatinya. Kira-kira itu singkatnya seperti itu. Tafadhal Ustaz kalau ada tambahan. Ya, mungkin Ibu Raja bisa menambahkan sedikit ya. Untuk sejarahnya saya kira sudah sangat memadai. Cuma ada pergeseran dari biasanya ba'da Ramadan kemudian dimajukan sebelum Ramadan. Itu disimpulkan dari hadis yang saya sampaikan tadi, bahwa hikmah daripada Allah meminta kita untuk membersihkan hati kita dari penyakit hati baik kesyirikan maupun permusuhan 2 minggu sebelum Ramadan adalah agar kita memasuki bulan Ramadan tidak ada lagi sangkut pautnya dengan orang lain. Halal ketemu halal, halal bihalal, ini bahasa Arab. La yafhamuha illal Indonesiun, yang tidak bisa dipahami kecuali oleh orang Indonesia. Orang Arab sendiri tidak paham kalau kita ajak bahasa Arab kemudian kita bilang halal bihalal, ya. Maka ini hanya yang diadopsi dari bahasa Arab kemudian digunakan di dalam bahasa Indonesia. Halal ketemu halal, saling memaafkan, saling menghalalkan. Kurang lebih begitu maknanya. Ya, langsung saja pada penanya kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Fatma Moli, Ketua Majelis Taklim
Darul Hikmah, Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Saya ingin menanyakan Abi, Pak Ustadz, pertanyaan saya Pak Ustadz didatangi oleh tetangga saya. Dia menyampaikan kepada saya kalau tidak membayar puasa pada bulan Sa'ban tidak boleh ikut berpuasa di bulan Ramadan. Sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik dari Ibu Fatma Mulia dari Majelis Talim Darul Hikmah Desa Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Tafadhal Ustaz. Ya. Baik, bismillah. Untuk pertanyaan apakah orang yang belum sempat mengqadha puasa tahun lalu boleh ikutan puasa di sini di tahun ini? Boleh. Wajib ya, bukan boleh, wajib ya. Cuma dia terkena denda. Ya, dia terkena denda. Dendanya apa? Bayar fidyah. Jadi misalnya tahun kemarin dia tidak puasa karena sakit Covid. Lalu sembuh, ya Covid-nya misalnya ada 14 hari, lalu sembuh. Maka 11 bulan setelah keluar dari bulan Ramadan itu dia diwajibkan untuk mengqadha, segera mengqadha yang 14 hari itu. Ternyata dalam perjalanan ya dia malas-malasan, dia pandang enteng, dia tunda-tunda sampai tiba-tiba ketemu lagi dengan Ramadan berikutnya karena pandang enteng terhadap hukum, karena malas-malasan, maka Allah kasih sanksi dia dengan setiap harinya bayar satu fidyah. Ya, satu fidyah. Misalnya dia sempat qadha ada 7 hari, berarti sisa 7 hari lagi. Maka 7 hari itu wajib dia qadha setelah Ramadan yang saat ini, kemudian dia bayar fidyah 7 fidyah setiap harinya, ya. Satu harinya satu fidyah, jadi 7 dikali 7. Kemudian setelah Ramadan ternyata dia tidak qadha lagi. Sampai ketemu dengan Ramadan berikutnya lagi. Maka fidyahnya dikali 2 terus. Jadi fidyah itu ya, dendanya itu terlipat terus ya. Ukuran fidyah adalah 6 ons. Setiap harinya 6 ons. Baik, mungkin itu saja ya. Jadi tidak ada ketentuan dia tidak boleh ikut puasa ya. Ya, demikian Ibu Fatma Mulia. Ya, sudah puas. Kita langsung pada penanya ketiga ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasma Rumkuna, Ketua Majelis Taklim Walama Desa Buh, Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo. Saya ingin menanyakan bahwa yang suka marah dan menyimpan dendam itu adalah yang suka menyimpan bangkai. Hakikatnya sabar adalah melawan akal dan nafsu. Saya ingin meminta penjelasan yang lebih dalam terkait marah yang dikembalikan kepada diri kita, mulai dari mana masuknya sehingga menjalar ke seluruh tubuh yang hingga menghasilkan sebuah penyakit. Kemudian apa imbalannya bagi orang-orang yang sabar, yang suka memaafkan orang lain ketika berbuat zalim kepada diri kita? Surganya di mana? Iya. Kemudian mungkin ada amalan yang khusus yang mungkin bisa dibagikan ke kami majelis taklim yang ada terkait dengan bagaimana menghadapi kezaliman orang lain. Sehingga diri kita menjadi orang yang benar-benar sabar dan suka memaafkan orang lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk penanya ketiga. Ya, terkait dengan suka marah Ustaz ya. Ya, baik ya. Pertama, orang yang suka marah-marah dan menyimpan dendam. Ya, jadi marah itu adalah aliran darah ya. Jadi marah ini termasuk aliran darah pada diri kita ya. Justru itu kalau ingin menghilangkan marah, ketika ibu marah datanglah ke hadapan di cermin. Lihat kalau wajahnya baik atau tidak. Ya. Jadi menghilangkan marah, datanglah di muka cermin dan marah-marah di tempat itu. Ya. Ternyata kalau ada perubahan terhadap wajah kita dan wajah kita malah tambah cantik, silakan ibu marah-marah. Tapi kalau wajah cantiknya menjadi tidak baik, maka berhentilah ibu untuk marah-marah.
Kenapa? Karena marah itu pasti akan menimbulkan penyakit di dalam hati kita. Ya. Orang yang kita marah kadang-kadang dia sudah senang-senang, makan senang, kita malah yang sakit hati. Malah itu akan bisa menimbulkan penyakit di dalam hati kita. Banyak penelitian orang yang stroke, orang yang tiba-tiba mati mendadak, itu karena kuat marah. Ya, coba ibu kalau marah, rabalah jantung itu. Detakannya bagaimana? Apa? Tapi kalau itu berarti marahnya sudah sangat keterlaluan. Sampai itu kata Allah, lawan daripada marah itu apa? Sabar. Allah berkata, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sampai itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sabar itu akan menjauhkan hati kita dengan Allah. Ya, coba lihat. Orang yang suami istri ketika dia berhadapan, dia saling membuka suara yang keras. Woi, kenapa kamu? Padahal apa tidak cukup dia? Ma, apa yang terjadi? Coba lihat. Orang kalau cinta, ya, masih ingat dulu waktu pacaran Bu? Ya, apa bicara dengan pasangannya keras-keras atau tidak? Tidak. Malah cukup bisik-bisik saja. Hei, ayo kita mau datang kemari. Ya. Itu berarti apa? Ternyata ada rasa cinta di dalam hatinya. Ya, ada cinta. Kalau pesan-pesan itu disampaikan dengan cinta, tidak perlu dengan suara-suara yang keras. Cukup dengan suara yang pelan, insya Allah sampai. Tapi kalau dengan suara yang keras, antara satu dengan yang lain, maka hati kita akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lihat Bapak Ibu sekalian, kenapa orang yang saling berdekatan antara satu dengan yang lain ketika dia marah dengan suara keras, kenapa? Karena hatinya sudah dijauhkan oleh Allah sehingga mereka tidak bisa mendengar apalagi yang disampaikan pesan-pesan yang baik. Silakan Ustadz dilanjutkan. Masya Allah. Seorang sahabat datang kepada Nabi kemudian meminta nasihat. Ausini ya Rasulullah, saya minta nasihat, wasiat wahai Rasul. Rasul menjawab, la taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah, bagimu surga. Jadi orang yang menahan amarah itu sebenarnya janji dan hadiah yang Allah berikan kepadanya itu adalah surga. Makanya dalam surah Ali Imran 134 itu konsepnya wal kaziminal ghaiz. Orang yang bisa marah dengan kapasitasnya dia sebagai gubernur, yang dengan kekuatan politiknya dia bisa menangkap orang yang mengfitnah dia, tapi dia tahan, dia tidak marah. Itu luar biasa. Ada orang yang menahan amarah tapi karena memang kapasitasnya kecil, rakyat kecil, mau marah sama Pak Gubernur, mau apa? Jadi dia memang terpaksa tahan emosi, dia tahan marah. Tapi kalau ada orang yang punya potensi marah dengan kekuatan fisiknya, dengan kekuatan jabatannya, lalu dia memilih opsi untuk menahan amarah, inilah yang Allah janjikan surga di dalam surah Ali Imran 134 itu. Kemudian tidak ada dalam teori orang yang menahan amarah itu mopolote, tidak ada. Justru orang paling banyak polote itu yang kuat marah, ya. Orang tiba-tiba stroke itu yang kuat marah. Oleh karena itu ambil konsep wal kaziminal ghaiz, menahan amarah. Penumai ngoda botololamo taboti ingo, kurang lebih begitu. Kemudian jaminan daripada orang marah itu sudah jelas Ibu ya. Bagaimana cara menghadapi orang yang berbuat zolim kepada kita? Maka paling tinggi derajat orang di dalam bab muamalah itu mendoakan orang yang menzoliminya. Kezaliman ini tidak harus secara verbal, secara fisik ya, tapi tuduhan, fitnah, ghibah, karlota ya dan seterusnya itu adalah kezaliman yang bisa kita rasakan. Dan karena itu Allah minta kita bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Pahala yang Allah berikan kepada orang sabar itu tidak ada batas. Kalau sholat pahalanya masih terbatas. Kan ada orang yang sholat pahalanya dapat 10, ada yang 1/9, ada orang sholat dapat 1/5. Tapi kalau sabar, innallaha ma'as sabirin, ayat yang dinukil oleh Pak Dokter tadi, yang paling kuat adalah Allah katakan innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab dalam surah Az-Zumar. Allah tidak akan memberikan pahala yang tidak ada batasnya kecuali kepada orang-orang yang sabar saja. Kalau lagi marah, konsepnya bagaimana kata Nabi? Kalau orang lagi marah kemudian sedang berdiri, maka duduk. Jangan marah-marah duduk berdiri. Tabu bala itu, bakalaya itu. Tapi kalau lagi marah-marah sedang posisi berdiri, duduk. Kalau lagi duduk silakan berbaring. Kalau tidak bisa juga, maka paling afdol adalah berwudu.
ya ambil air wudhu. Karena sesungguhnya berwudhu itu dapat memedamkan api amarah yang bergejolak di dalam hati kita. Allah Ta'ala alam biswab. Iya, masih dalam program Lentera Hati dalam rangka halal bihalal takbir akbar dan silaturahim Majelis Talim seprovinsi Gorontalo. Baik Bapak Ibu Majelis Talim, langsung saja kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Pak dari Majelis Taklim Al Husna, Desa Ayula Timur, Kecamatan Bolango Selatan, Bone Bolango. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama tentang kesyirikan. Baru-baru ini Pak viral tentang pawang hujan di event internasional Mandalika. Nah, sebagai sesama saudara seiman seakidah, kami sempat berdebat di media sosial karena ada yang membenarkan bahwa pawang hujan ini hanya menggunakan mediasi untuk menyampaikan doa, jadi media. Nah, yang ingin kami tanyakan, bagaimana perspektif Islam, pandangan Islam terhadap hal ini? Apakah ini menggunakan satu media untuk berkomunikasi dengan Tuhan, dengan Allah, itu masuk kesyirikan? Yang kedua, bagaimana pandangan Islam atau barangkali Pak Ustadz bisa memberikan kami wasilah tentang orang yang ditagih hutangnya, tapi ketika ditagih dia malah balik marah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustadz. Baik, sekarang terkait dengan pawang hujan ya. Sekarang ada pawang minyak goreng lagi Bu, yang sementara di media sosial ya. Jadi sekarang lagi musim pawang ya. Jadi bahwasanya apa yang terjadi di bumi ini, di langit dan di bumi, itu semua sudah diatur oleh Allah ya. Jadi kalau kita pawang ini ya diminta untuk supaya hujan tidak turun, ini akan menimbulkan kesyirikan ya. Kalau dia mampu menunda hujan ya, sebab apa? Apa yang terjadi di langit dan bumi itu semua sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sampai itu ada rukun iman. Itu percaya kepada qada dan qadar Allah ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kita tidak pernah tahu ya apa yang terjadi di sana ini ya, apa ternyata ada yang mengatakan karena pawang hujan itu sengaja ditampilkan karena ingin menaikkan Mandalika ini supaya menjadi terkenal, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau menurut konsep dan pandangan Islam, kalau kita yakin dan percaya terkait dengan orang yang mampu menolak, tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Rahmat, kalau ada orang meminta kebaikan, mau minta supaya belanjanya pergi di tukang dukun, pergi untuk jimat-jimat, itu syirik. Dan ibadah kita 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ketika menjadi ketua panitia MTQ kemarin di Bualemo, ada orang saya bilang, pawang kita lah kita serahkan kepada Allah. Ya, pawang kita adalah Allah, insya Allah kalau Allah mengizinkan apa yang kita mau, kita cukup berdoa, ya Allah, jika sekiranya Engkau akan menurunkan hujan pada hari ini, dan hujan itu membawa rahmat, kalau boleh hujan itu Engkau pindahkan ke daerah lain dulu. Kalau itu berdoa kita kepada Allah, itu adalah sah. Tapi kalau kita berdoa bisa mampu dengan keyakinan dia, kekuatan dia, ingin mau menggeser, itu akan bertentangan dengan akidah kita semua. Tafadhal Ustaz Rahmat. Baik, bismillah. Bagaimana menghadapi orang yang berutang, waktu dia datang pinjam utang sama dengan kucing, waktu datang membatagi akan sesama dengan singa. Nah, ini masalah. Dalam konsep utang, Bapak Ibu sekalian, Allah berikan panduan terlengkap, terdetil di dalam Al-Quran. Satu ayat itu memenuhi satu halaman. Surah Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Wahai orang yang beriman, jika kalian melakukan transaksi non tunai alias utang, maka catat. Di samping ada pencatat, ada katib, ada 2 orang saksi. Kenapa harus 2 orang saksi? Satu lupa, satu mengingatkan. Ini pentingnya utang.
Kenapa kalau tidak dicatat satu orang bilang kayaknya utang saya hanya 500.000 padahal 1 juta. Siapa yang dapat menguatkan kalau tidak ada catatan? Oleh karena itu jangan mentang-mentang dia teman akrab, dia mentang-mentang saudara, paman, bibi, kemudian berutang sama kita, kita tidak catat. Justru kalau prinsip saya, keluarga yang berutang, dia yang duluan saya catat. Kenapa? Kadang-kadang bikin masalah, mentang-mentang wali maaf bapak wala atau, jadi tidak perlu bayar, mau tunda sedikit tidak apa-apa. So gara-gara ini bikin masalah dalam keluarga. Orang yang meninggal dalam keadaan berutang, hukum dalam syariat boleh tidak disolatkan. Satu ketika Nabi SAW sedang duduk bersama para sahabat, kemudian ada sahabat lain membawa jenazah. Wahai Rasul, tolong solat jenazah untuk jenazah ini. Solat, imam. Rasul apa yang beliau katakan? Hal alaihi dain. Pertanyaan pertama bukan bagaimana solatnya, bagaimana puasanya, tidak. Yang beliau tanya adalah hal alaihi dain. Apakah orang ini punya utang atau tidak? Ada sahabat lain yang tahu si mayit ini punya utang. Dia bilang, ya Rasulullah, setahu saya dia punya utang dan belum lunas. Maka kata Nabi, sallu ala sahibikum wa nu'adita timongolilu tapotabiyah. Kalianlah yang solat, saya tidak mau solat. Ini dalil bolehnya kita memilih sikap tidak solat. Tapi tidak boleh mengkampanyekan orang lain, mengajak orang lain untuk tidak solat. Buktinya Nabi mengatakan, sallu ala sahibikum, kalianlah yang solat. Tapi karena ada seorang sahabat yang bilang, saya yang akan menanggung utangnya wahai Rasul. Kemudian Rasul mau solat. Dalam riwayat yang tadi dinukil oleh Pak Dokter tadi, orang yang meninggal dalam keadaan berutang sampai mati tidak mau bayar utang, maka nafsul mu'mini mu'allaqatum bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin yang berjihad di jalan Allah sekalipun kalau dia meninggalkan utang, jihadnya tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga sampai utang-utangnya itu dilunasi. Allahu taala a'lam bisawab. Ya Ustadz, mungkin acara kita pada hari ini kita akan sempurnakan dengan doa, dipersilakan kepada Abi Raja. Bapak Ibu sekalian, untuk kesempurnaan majelis kita pada hari ini, acara Lentera Hati kita tutup dengan doa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperkenankan kita berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Karena pada hakikatnya meskipun tinggal beberapa hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan, tapi tidak ada satupun di antara kita yang bisa memastikan apakah masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan atau tidak. Maka ikhtiar yang paling tepat untuk kita lakukan adalah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ja'al tajammu'ana hadha tajammu'an marhum. وجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائجنا في الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم افتح لنا أبواب الرزق وأبواب الخير وباب النعمة وباب الصحة وباب القوة وباب العافية وباب البركة وباب المغفرة وباب الجنة يا رب العالمين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا اللهم افتح لنا قلوبنا وألهمنا رشدنا واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم افتح لنا قلوبنا وألهمنا رشدنا واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم إنا نتوسل إليك بجاه نبيك أن تعافينا في أبداننا وأسمائنا وأبصارنا وأن تسهل لنا أمورنا وأمور والدينا وأمور إخواننا وأن تجعلنا وأولادنا من الصالحين المصلحين الداعين المجاهدين في سبيل الله يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, pemirsa, alhamdulillah tidak terasa kita sudah masuk pada penghujung acara. Semoga apa yang telah disampaikan oleh kedua panelis kita, kedua ustadz kita bermanfaat dan menjadi ibrah untuk kita semua, pelajaran untuk kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kepada hadirin Bapak Ibu Majelis Taklim Seprovinsi Gorontalo, ucapan terima kasih yang telah menghadiri Gema Tabligh Akbar dan Halal Bihalal menyongsong bulan suci Ramadan 1443 Hijriah menuju dunia bebas COVID-19 Indonesia merdeka. Lentera hati. Ya
Rasulullah ya man lahul jahu indallah innal musina qad ja'u li zambi yastaghfirunallah ya sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jahu indallah innal musina qad ja'u li zambi yastaghfirunallah ya sayyida rusli hadina ya fi qaratil ainal an ya himmatan sadatil aqtab ma'adina sidqi wa sirri ya sayyidi ya Rasulullah ya man lahul jahu indallah innal musina qad ja'u li dammi